Life is great. I love what I do, and I do what I love for myself and my family. I want to give them only the best. We live in a pristine, natural environment, perfect for my little friends. Every day I get to work with them, making one of the world's greatest foods, clover honey. I make sure that my friends are cared for, kept healthy, and loved all the time. In return, they share with me these precious golden drops, which are delicately collected from the most wondrous flowers. Rich with vitamins, enzymes, and minerals, clover honey provides the best nutrition for my family. I harvest the honey, making sure that I only take what I need, leaving the rest for them. The honey is sent to one of the top extraction and production facilities in the country, where it's looked after by my colleagues. We extract the honey from the combs, clean it, and cream it, making sure that it retains all its natural goodness. Every batch is tested in our laboratory to ensure safety and traceability, and then packaged responsibly so that it reaches you as pure and natural as can be. I'm proud of what I do. It makes lives better, healthier, and sweeter. Because I want what is best for my family and best for you. HDI Family. It won't be our last. And as the light wakes the city, we'll stand tall and raise our glass. We won't let go of hope or let go of our dreams. No. These words we have spoken, I swear they won't be our last. Together escaping the shackles of our past. We won't give up on hope. We won't give up our dreams. Life is great. I love what I do, and I do what I love
for myself and my family. I want to give them only the best. We live in a pristine, natural environment, perfect for my little friends. Every day I get to work with them, making one of the world's greatest foods, clover honey. I make sure that my friends are cared for, kept healthy, and loved all the time. In return, they share with me these precious golden drops, which are delicately collected from the most wondrous flowers. Rich with vitamins, enzymes, and minerals, clover honey provides the best nutrition for my family. I harvest the honey, making sure that I only take what I need, leaving the rest for them. The honey is sent to one of the top extraction and production facilities in the country, where it's looked after by my colleagues. We extract the honey from the combs, clean it, and cream it, making sure that it retains all its natural goodness. Every batch is tested in our laboratory to ensure safety and traceability, and then packaged responsibly so that it reaches you as pure and natural as can be. I'm proud of what I do. It makes lives better, healthier, and sweeter. Because I want what is best for my family and best for you. HDI Family. As the light wakes the city, we'll stand tall and raise our glass. We won't let go of hope or let go of our dreams. No. Words we have spoken, I swear they won't be our last. Together escaping the shackles of our past. We won't give up on hope. We won't give up our dreams. Miskin Beauty Clubs adalah salah satu komunitas terbesar di High Desert Indonesia atau yang biasa dikenal dengan HDI. Komunitas ini tersebar di seluruh negara Indonesia dan juga mancanegara.
Biskin Beauty Club rutin melatih skill dan mendukung self-improvement setiap enterprisernya dengan menyelenggarakan acara seperti Beauty Class, Piclopedia, dan juga Business Opportunity Session. Mari bergabung bersama kami dan menjadi bagian dari Biskin Beauty Clubs Indonesia. Oke, hai selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi Ko Jun. Yes, gak terasa ya udah sebulan berlalu, kita kembali lagi di Biskin kita ya. Nelly, Ya, betul. Ko Jun, apa kabarnya nih? luar biasa yang pastinya. Wow, keren. Luar biasa sambil ya. sambil deg-degan karena udah mau akhir bulan ya. Wah, waktunya tupo ya, Ko. Yes, bener banget. Nah, Sis Nelly gimana kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Ya. Senang juga, dan hari- teman-teman juga sama sih nih Sis ya. Saya rasa, Ya. saya percaya teman-teman di sini juga semuanya dalam keadaan yang sangat luar biasa banget ya hari ini. Ya, betul. Iya, Nah, kita ketemu lagi setiap Sabtu pagi ya, Ko. Kita akan masuk komunitas tentang masak-masak nih. benar Nah, banget. Jadi pada buat pagi teman-teman hari ini kita masak apa nih, Ko Jun? iya, nih sebelumnya nih, sebelum kita masuk ke menu Hmm. kita hari ini, saya mau informasi juga nih buat teman-teman yang hadir di sini, mungkin bisa informasikan juga kepada rekan-rekannya gitu ya, karena acara Biz Kitchen ini boleh diikuti oleh semua orang ya secara Ya, umum ya, betul. teman-teman. Kalau mau ikut hadir untuk menonton saja boleh, untuk menjadi peserta apalagi juga boleh. Bahkan kita siapin juga hadiah-hadiah spesial ya buat semua yang sudah effort untuk ikut masak bareng sama kita di setiap hari Sabtu ya. Kalau mau Ya, yang ikut betul. masak, dan register aja bareng sama saya. Kalau yang nggak ikut cuma buat nonton aja, silahkan ya, tinggal bagikan aja linknya ke semua rekan-rekannya ya. Ya, betul. Karena resep pada pagi hari ini sangat menggugah selera, Niko. Bener banget. Lihat fotonya aja Cemilan itu ya. kayak, ini saya sambil mandangin layar saya tuh sambil kayak nelan-nelan ini kayaknya ya. Ya, di belakang kita ini. Iya, di belakang Ya. kita ini ya. Nah, kita pengen tahu nih apa gitu ya, Sister ya. Nah, mungkin kita akan panggilkan chef kita untuk membantu menjelaskan nih apa menu kita pada hari ini dan kenapa memilih ini, dan ini tuh historinya seperti apa gitu ya mungkin ya. Ya, halo. Oke, Di sini baik. kita sudah ada chef kita, Chef Yani Yes. dari Bali. Halo, Chef. Halo, Selamat Chef. pagi. Halo, apa kabar Hai. semuanya? Gimana kabarnya Junior dan Sis Nelly? Baik, luar biasa, Luar Chef. biasa, Chef. Wow, Ini senang Chef Yani cerah mendengarnya. banget ya. Pakai baju Berbunga-bunga bunga-bunga. ya. Iya, sama Iya, ya kayak sama kuenya. sama dengan menunya hari ini Menunya kan, hari ini ya. warnanya putih dan merah ya. Iya. Dan juga kayaknya kan strawberry itu ibaratnya bunga-bunga ya yang ada di baju-bajunya chef ya. Iya, karena bulan ini kan suasana kemerdekaan, merah putih. Yes, Ya. betul. Benar Masih banget. suasana kemerdekaan ya. Yes, betul ya. Dan Oke. saya berharap teman-teman yang ada di seluruh Indonesia dalam keadaan sehat ya pasti ya, dan Amin. dengan keadaan yang tetap semangat pastinya ya. Yes. Dan terima kasih juga sudah mengikuti acara hari ini. Kita berusaha untuk tidak mengatakan cooking class ya, karena ini bukan cooking class ya. Ini Yes. adalah acara kita kumpul-kumpul di mana teman-teman yang suka menonton acara memasak dan juga teman-teman yang suka memasak. Jadi hari ini saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang hadir di acara masak-masak bareng bersama saya hari ini ya. Biar saling mengenal juga ya chef ya, satu sama lain ya. Betul, Ya, betul. ya. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Betul nggak sih? Yes, benar Yes. banget. benar. Ya. Oke chef, pagi ini kita mau bikin menu yang namanya pavlova. Ini mungkin agak asing ya. Di telinga saya pun juga sedikit Iya. asing gitu kayaknya Saking kedengarannya. saking asiknya sampai pada nggak berani ikutan masak-masak. Apa itu pavlova ya nggak sih? Iya, apa itu pavlova? Iya, gitu apa ya? itu pavlova gitu kan? Ya, jadi pavlova itu terdengar seperti kayak bahasa Rusia ya nggak sih? Ya, Iya, tapi aslinya masakan ini bukan dari Rusia. Asli ini masakannya dari Australia dan New Zealand, dari negara kanguru ya. Oh, Gitu. tidak berbeda ternyata namanya. Tapi kenapa bisa nama yang
sedikit Rusia, terus Ya, tiba-tiba larinya ke yuk New kita Zealand sama dengar Australia. penjelasannya. Silakan Oke. Junior. Oh, saya yang menjelaskannya ya. Oke, Oke. baiklah. Jadi pavlova itu ya teman-teman ya. Nah, sini ada di sharekan merupakan hidangan penutup populer di dunia dengan bahan dasar merang ya bahasanya bukan Merang. meringi ya. Oke, bahasanya merang ya. Oke. Iya. Makanan ini Habis memiliki Junior tadi lupa berdoa sih, makanya salah Oh iya, debutnya. bener banget ya. Oke, nanti sebelum ini kita akan berdoa terlebih Terlalu dahulu ya. bersemangat. Ya, oke kita selesaikan dulu pavlovanya. Setelah ini kita akan berdoa ya teman-teman ya. Saya terlalu antusias untuk menikmati kuenya soalnya untuk menikmati menu hari ini. Ya, baik Oke. silakan. Jadi pavlova itu adalah Makanan yang memiliki kerak renyah dan lembut ringan di dalam, biasanya dihiasi dengan buah-buah segar dan krim kocok di atasnya. Nah, buah segarnya ini apakah mesti stroberi ya, Chef? Oh enggak, jadi buahnya itu bisa Optional bervariasi, bisa ya? optional. Jadi terserah sesuai selera ya. Tapi mungkin Jadi ada yang lebih cocok gitu ya. Lebih ya, pas yang gitu. most recommended adalah berry-berryan ya, karena rasanya Berry-berryan ya. kecut-kecut manis, dan sementara merang itu sendiri kan terbuat dari gula manis ya, jadi sangat klop gitu, kecut dan manis gitu ya. Jadi Oke, kalau jadi ada misalnya mix. dengan pisang kayaknya kurang klop Kurang dengan ya. pisang gitu ya. Apalagi dengan Dan durian gitu ya. Chef ya, jadi kalau saya tanya dulu sama Junior, kalau kerupuk enaknya makan pakai apa? Kerupuk makannya sama kuah gitu kali ya, bakso gitu. Kayak bakso. Ya, sama kayak gitu. Jadi merang ini kayak kerupuk gitu ya. Kalau kerupuk cocoknya makannya nih. Kalau saya kerupuk biasanya sambal dan nasi kerupuk cocok ya. Oke. Gitu. Yes. Atau yang berkuah-kuah seperti mie ayam seperti itu. Iya. Oke, baik. Nah, ini selanjutnya ya pavlova. Kenapa nama Rusia tapi adanya di Selandia Baru atau New Zealand ya? Ternyata pavlova itu memang berasal dari seorang wanita Rusia bernama Anna Pavlova ya. Beliau itu seorang penari balet ya. Cantik ya. Iya, Pavlova. tersohor di awal abad 20. Nah, menu ini dibuat untuk menghormati Anna Pavlova yang pernah mengunjungi Selandia Baru dalam rangkaian tur dunianya pada tahun 1926. Waktu itu mungkin teman-teman udah usia berapa ya waktu itu ya? Oh, belum lahir kayaknya. Kita belum lahir ya. Jadi udah Kita belum lahir. jadi pada zaman dulu aja Anna Pavlova ini terlihat cantik ya. Jadi bisa kebayang ya kalau sekarang itu mungkin kayak Victoria's Secret gitu ya, Jun? Iya, benar banget. Apalagi kalau menggunakan biskin ya, Chef ya. Iya. Oke, baik. Itu mungkin sedikit sejarah ya tentang pavlova ini, di mana kenapa muncul namanya menu yang namanya pavlova ini. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan berdoa terlebih dahulu ya teman-teman ya. Semoga acara kita ini boleh berjalan dengan lancar. Mungkin Sis Deli boleh bantu kita memimpin dalam doa. Teman-teman berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga semua peserta bisa mengikuti acara ini dengan lancar, mengikuti resep-resep dari Chef Yani juga. Jaringan lancar, wifi lancar ya. Amin. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, kita langsung aja, Chef, atau gimana? Ya, kita akan perkenalkan dulu peserta kita, Chef. Ya, betul. Oke. Peserta kita hari ini Kita ada berapa peserta? Wah, kita ada 3 peserta dari 3 kota. Jadi 3 kota yang berbeda. Ya, dan salah satunya iya, salah satunya itu berasal dari kota tempat Chef sekarang berada juga, yaitu dari kota Bali, Sis Eka Indrayati. Wow, ini pertama kalinya kita ada peserta dari Bali ya. Oke, mungkin boleh open cam Sis Eka. Halo, Sis Eka. Sis Eka. Hai, ini Mama siap, cantik Eka. Ya dengan segudang prestasi memasaknya juga ini ya. Wow, keren. Oke, wow, keren. Dan juga tak kalah ininya ya, ini juga chef jago kita dari kota Palembang, yaitu Sis Vivi Chandra. Hai Sis Vivi. Wow, dari Palembang. Wow, Palembang. Dan ini pertama kalinya juga kita ada peserta dari Palembang ya. Benar banget. Ya. Dan satu lagi ini juga
pertama kali juga, yaitu Sis Adeline dari kota Banjarmasin. Bayangkan. Wow, Banjarmasin. Wow. Kalau dari Hai. Papua ada nggak? Kalau dari Papua. Oke, kita akan segera mengundang nanti ya ke depannya supaya lebih menyebar ke seluruh wilayah Indonesia ya, Chef ya. Ya, Yes, betul. betul. Itu Bener. adalah goal kita supaya kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Karena sharing is caring ya. Yes, benar Yes. banget. Ini semuanya jago-jago masak semua loh, Chef ini. Iya, Masakannya kelihatan. enak-enak. Enak-enaknya tuh kelihatan di Instagram loh, Sis Nelly. Saya belum ngerasain tapi. Oh gitu. Oke, nanti boleh follow ya Instagramnya Adeline sama Sis Eka nih. Pengen tahu juga. Sama Sis Pipi. Boleh. Oke. Oke, baik. Mungkin boleh open cam ya, Sis Adeline, Sis Eka, dan juga Sis Pipi. Kita mau masak-masak bareng nih, bareng sama Chef Yani kita. Oke, Chef, kita akan mulai saja ya, Chef ya. Ya, Sis Oke, Nelly. baiklah. Oke. Nah, jadi mungkin apakah perlu disebutkan dulu hadiah? Kita akan memperebutkan hadiah apa nih? Oke, baik. Mungkin boleh dibantu share, Sis Nancy. Ya, Oke, di sini jadi kita ada 3 peserta ya. yang Saya share ikutan bahannya yang dulu ya, ikutan Chef, ya. live cooking pada hari ini, pada pagi ini akan memperebutkan sebuah hadiah dan kita akan menilai berdasarkan platingnya pasti karena ini masak ya. Jadi platingnya harus menarik, bersih dan juga tidak menaruh benda-benda asing di piring yang akan dimakan ya. Jadi kita selalu menilai dari kalau kita melihat itu buku menu. Kalau kita ke restoran kita akan melihat buku menu. Ketika lihat buku menu akan, aduh, kayaknya saya jadi lapar ngelihat menu ini gitu. Seperti itu ya. Jadi Ya. penilaiannya akan seperti itu. Karena saya tidak bisa mencicipin makanannya karena kita jarak jauh ya. Jadi yang bisa kita lihat adalah fotonya aja. Benar. Jadi ini karena Oke. pesertanya pada baru ya, Chef ya. Ya, Sis Nelly ya. Ya. Pesertanya juga baru semua. Jadi mungkin biar mengerti gitu ya. Maksudnya kriteria dari penilaian kita adalah berdasarkan plating dari teman-teman semua ya. Jadi jangan lupa untuk plating seindah mungkin, Seunik sebagus mungkin ya. Ya, seunik mungkin dan difoto dengan kamera yang bagus juga gitu ya. Bukan kamera yang Ya. bagus, dengan handphone sudah cukup sih ya, ya Sis Nelly ya. Yes. Tapi dari angle yang cantik gitu ya, Chef ya. Yes, betul. Jadi kelihatan Dan seperti jangan lupa pemeran utamanya adalah Clover Clover Honey. Honey. ya. Yes. Di setiap fotonya ya. Yes. Oke, baik. Baik, mungkin buat peserta, 3 peserta kita, Sis Nelly, apakah udah siap nih? Wah, ini Sis Adeline kayaknya udah ready banget kayaknya ya. Ya. Ya, Sis Adeline, Sis Vivi, di sini juga ada Iren ya. Oke. Jadi Oke. peserta kita hari ini ada 4. Ada 4 ya. Sis Iren mana ya, Sis Iren ya? Ya, saya Ini lupa ada ya kok. Sis Iren ya. Oh my God. Lupa Halo Sis diperkenalkan. Iren. Saya lupa Halo, memperkenalkan Sis Sis Iren. Iren. Nah, selamat pagi semuanya. Halo, Oke, selamat pagi. Iren. Nah, Sis Iren ini juga sebagai salah satu pemenang dari Cooking class bulan challenge kemarin kita. ya. Cooking challenge Iya. kita di Oh, bulan cooking challenge, kemarin dan hari ini kita juga akan mempraktekkan ya langsung ya Chef ya di sesi kedua nanti menu dari Sis Iren. Yes, betul Oke. sekali. Jadi siap-siap ya, hari ini ada 2 menu dan menunya mudah-mudah. Oke. Ini Chef kita mau tampilin dulu hadiah yang kita perebutkan untuk Biz Kitchen kita pada hari ini yaitu Baik, silakan. iya. Ya, mungkin kita sebutkan dulu bahan-bahan yang harus disiapkan mungkin. Ko Jun. Sebut caranya aja dulu mungkin Oke. Sis Nelly ya. Ya, ini Clover Honey Pavlova. Cara membuatnya, Cara memenangkannya aja. cara memenangkan. Oke, Oke. cara untuk memenangkan challenge ini adalah yang pertama yaitu plating terbaik, kreatif dan paling menarik ya. Lalu batas waktu pengiriman foto hasil karya sebelum jam 2 siang ya, jam 2 siang hari ini. Lalu ongkir ditanggung pemenang dan keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat ya. Nah, hadiahnya kita ada 2 ya, Ko Jun. Ya, di sini kita ada Yes. mouthwash Iya. dan hand and body lotion Hand di and body Botanik. lotion. Iya. Yes. Oke, thank you Sis Stacy.
Oke, Chef. Kalau gitu kita sih peserta udah pada siap semua nih, udah ready ya untuk masak. Kita Oke, langsung baik. aja share Kita siap bahan-bahannya dulu bertempur? ya, Chef ya. Siap bertempur ya? Oke. Ya, oke. Jadi bahan-bahan yang diperlukan untuk perang pada hari ini adalah yang pertama, telur. Telur 4 butir, diambil putihnya aja. Kemudian gula pasir untuk memang kita pakai clover honey, tapi saya tetap membutuhkan gula pasir karena gula pasir dengan putih telur itu dia klop, dia akan membuat putih telurnya menjadi mengeras dan bagus ya. Putih telur, lalu 2 sendok teh air perasan jeruk lemon, kemudian 2 sendok teh cornstarch atau tepung maizena, oke. Kemudian vanila untuk pewangi atau penyedap ya. Oke, kemudian untuk hiasannya kita membutuhkan sebenarnya heavy cream, tapi di sini nggak ada heavy cream, jadi whipping cream seperti ini juga bisa ya teman-teman ya. Whipping cream, cooking atau pouring, atau yang ada memang tulisan whipping cream aja juga bisa. Jadi saya lebih suka yang ini multipurpose. Jadi kalau saya biasanya kan saya nggak habis. Kalau nggak habis jadi saya bisa pakai buat masak, saya bisa pakai yang lain. Kalau saya cuma beli whipping cream aja hanya bisa buat kue-kuean karena whipping cream itu rasanya identik dengan manis ya. Gitu seperti itu. Jadi disesuaikan aja apa yang ada di kota teman-teman ya. Saya biasanya masak nggak selalu mematokkan kalau saya lihat resep menu di YouTube atau di mana-mana gitu, saya melihat apa yang ada di kulkas, lalu saya modifikasi seperti itu. Jadi saya nggak selalu mengikuti, aduh saya nggak ada yang ini, jadi saya nggak bisa masak. No, jadi kita bisa substitute atau kita menggantikan dengan yang lain, yang sesuai atau yang kira-kira mirip-mirip gitu kurang lebih seperti itu ya. Oke, lalu hiasannya, toppingnya adalah buah-buah segar. Saya lebih suka pakai stroberi dan raspberry karena tadi saya sudah jelaskan di awal dia lebih klop, rasanya manis-manis kecut, kena gula, merangnya itu rasanya manis, crispy-crispy itu dia lebih mantap dan warnanya lebih kontras. Nah, ada di beberapa restoran yang tempat saya makan biasanya pakai nanas karena mungkin lebih murah ya, lebih murah. Nanas juga oke banget. Kemudian juga markisa. Wah, di Bali ini markisanya top abis, manis banget ya. Saya lahir di Kota Medan. Saya tahu rasa markisa Medan, tapi ini nggak ada tandingannya ya. Jadi mantap banget markisanya. Jadi buat pakai buah markisa juga oke banget. Lalu buah kiwi. Nah, karena ini Pavlova ini perdebatan antara menu Australia dan New Zealand. New Zealand itu Selandia Baru ya. Nah, kiwi ini berasal dari kota Selandia Baru. Jadi kalau di New Zealand biasanya dia pakai buah kiwi ya, teman-teman. Oke, lalu bisa juga pakai berry-berryan seperti blueberry, lalu blackberries, mulberry, terserah. Jadi oke banget. Yang nggak direkomendkan seperti kayak pisang, itu nggak direkomend ya. Kalau misalnya coklat, I don't know, I never try. Saya nggak pernah coba ya coklat, tapi sepertinya kedengarannya agak sedikit dan bentuknya kurang cantik ya gitu karena ini crispy gitu. Jadi lebih cocok sih dengan buah segar ya, seperti itu. Oke? Oke, Apakah mungkin kedengaran? peserta sudah ready? Coba Ya, jempolnya dulu pesertanya, jempolnya udah oke? Sis ya. Evelyn sudah siap? Oke, Sudah Sis siap? Adeline udah, Sis Iren udah, Sis Oke. Eka dan Sis Vivi, Langkah apakah pertama udah ready? adalah kita memisahkan telurnya ya, teman-teman. Sudah ready peserta kita? Sepertinya oke, jempol dari Sis Eka. Sis Vivi, boleh jempolnya? Oke. Nah, yang harus diperhatikan, telurnya harus room temperature. Room temperature itu suhu ruang ya, telurnya harus suhu ruang. Nah, kalau teman-teman baru mengeluarkan telurnya dari kulkas, nanti hasil kocokannya kurang bagus ya. Jadi sebaiknya direndam dengan air panas dulu supaya telurnya juga lebih memuai, nggak dingin gitu ya. Jadi sebaiknya
Tapi kalau memang nggak sempat, nggak apa-apa, dicoba aja ya. Jadi sebaiknya telurnya harus suhu ruang dan harus benar-benar terpisah dari kuningnya. Jadi kalau misalnya ada kuningnya pecah, tercampur, ya you have to say bye-bye ya. You have to say bye-bye and you have to try another one ya. Jadi bye-bye ya. Jadi supaya menyenangkan hati si telur, supaya telurnya nggak kecewa sama Anda, jadi bikin telur dadar aja, telurnya yang tadi itu. Lalu bikin telur baru ya. Oke. Seperti ini. Oke. 1, 4 ya. Oke, telurnya 4 butir ya. Telurnya 4 butir ya. Dipisahin kuning dan putih apa semuanya? Cemplung satu ya berarti ya. Ya. Ya harus benar-benar terpisah ya. Suara Oh, saya jelas? Suara saya jelas atau putus-putus ya? jelas ya. Oh, jelas. Oke. Jadi telurnya putih telurnya harus benar-benar seperti ini ya, teman-teman. Nih. Jadi nggak ada kuning telur yang sedikit pun pecah dari Oke, seperti ini ya. Oke. Oke. Seperti ini. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur tercampur, jadi harus diganti ya teman-teman, karena nanti pada saat dikocok, karena dia udah tercampur dengan kuning, putih telurnya tidak akan mengembang, gitu ya. Yes. Oke. Sampai di sini sudah oke ya. Saya bisa lanjut ke next step. Sebenarnya membuat pavlova ini sangat mudah. Yang bikin lama itu adalah di ovennya, karena di oven membutuhkan waktu 1 jam ya teman-teman ya. Sehingga dia Oke. lebih garing ya gitu ya, Chef ya. Ya, garing di luar, dalamnya lembut seperti marshmallow, seperti itu. Jadi kayak ada karat-karatnya gitu. Oke, kemudian sedikit garam. Oke, it's optional. Jadi kalau bilang loh di menunya nggak ada garam, nggak apa-apa. Jadi saya pakai garam. Kemudian nyalakan mixernya, kecepatan sedang aja. Dan gulanya sedikit-sedikit demi sedikit ya teman-teman, tidak dicampur sekaligus. Karena ini akan membantu si telurnya ini membaur dengan sempurna dan dia nanti hasilnya mengkilat gitu. Oke. Kalau hasilnya mengkilat berarti boleh dioleskan di pipi juga dong, Chef ya. Bisa banget. Buat masker dong kok. Supaya glowing ya gitu ya. Oke. Ya, teman-teman gimana Sis Vivi sama Gimana teman-teman? Apakah ada kesulitan? Enggak lah, enggak kesulitan ya. Cuma ngocok telur masa sulit ya? Iya, udah terbiasa kok, Chef ya. Udah terbiasa. Udah terbiasa kalau ngocok-ngocok ya. Kelihatannya memang gampang ya, Kok. Iya. Tapi kalau misalnya kita lakukan, nggak tahu bisa apa enggak nih? Iya, apalagi kalau saya kan pas mau misahin telurnya aja ribetnya minta ampun ya kayaknya. Iya. Nah, bagi teman-teman yang nggak punya mixer, bisa pakai kocokan telur biasa ya, tapi aduh, tangannya pasti berat banget ya. Kocokan manual ya. Ya, harus bisa pakai kocokan manual. Apalagi kalau pakai garpu. Lumayan ya, juga ya? tuh, olahraga tangan. Pakai garpu. Aduh. Tahun depan kali baru berhasil. Oke, Sis Adeline sudah menambahkan gula atau menambahkan garam atau apa tuh Sis Adeline ya? Udah di mixer belum Sis Hati-hati, jangan banyak-banyak garamnya ya. Iya. Sis Vivi sama Sis Eka mungkin. Ya, kita tidak bisa melihat Vivi sama Eka nih prosesnya. Iya, mungkin bisa boleh dibantu dong on kameranya gitu. Ini sampai gimana nih, Chef? Sampai mengkilat. Sampai mengkilat ya. Ya, dia akan glossy gitu loh.
putih telurnya jadi glossy gitu, mengkilat. Oke. Gimana Sis Adeline mixernya? Oke, sedang Nah, di mixer ya. seperti ini ya jadinya ya. Jadi mengkilat. Oke. Saya Wow. akan nih seperti ini ya. Ya. Oke, teman-teman bisa lihat di kameranya Bis Kitchen ya. Oke, di Bis Kitchen ya. Bisa Iya. terlihat dia akan mengkilat seperti ini nih, mengkilat ya. Oke, kemudian saat inilah saat yang tepat untuk menambahkan air perasan jeruk lemon. Bentar ya Chef ya, mungkin beberapa peserta masih ini sih. Nanti diingat aja stepnya ya, soalnya kalau misalnya ditinggalin juga nggak bisa ya Chef ya. Takutnya nanti. Oke, tidak apa-apa, saya tunggu. Oke, kemudian cornstarch atau tepung maizena atau tepung jagung ya. Kemudian vanilla essence. Secukupnya aja ya Chef ya. Ya. Oke. Kemudian di mixer lagi teman-teman ya. Nah, ini ini menggunakan kecepatan tinggi ya. Oke. Oke. Sis Iren juga masih mixer ya. Sis Adeline juga masih. Sis Eka dengan Sis Vivi mungkin masih mixer juga. Atau udah kelar nih, jangan-jangan nih. Iya, kita nggak bisa lihat ya prosesnya mereka. Oke. Nah, jadinya double. Setelah dimasukin cornstarch dia jadi double. Lebih kental lagi ya, Chef ya? Ya, lebih kental. Oke. Oke. Ya. Jadi pastikan kalau dibalikin itu nggak akan tumpah ya, Chef ya, berarti ya. Seperti ini. Sudah ini. Tadi waktu sebelum dimasukkan cornstarch dia kan masih agak sedikit waktu dibelokin dia masih goyang-goyang. Nah, setelah dimasukin cornstarch dia sudah mengeras nih. Seperti ini. Oke. Kita lihat pesertanya masih. Oke, bagaimana keadaan peserta kita? Apakah baik-baik saja apa? Oke, udah kelihatannya sepertinya udah oke. Sis Iren sudah mulai udah setengah mengental itu ya. Itu udah masukin cornstarch-nya atau belum Sis Iren? Masih belum sepertinya ya, baru tahap pertama sepertinya. Oke. Apa? Udah dimasukin apa tadi? Loyangnya ya? Belum. Tepung maizenanya sudah. Tepung maizenanya. Udah. Udah ya. Udah. Jadi pastikan berarti di tahap ini sudah ini ya, sudah selesai tahapnya ya? Iya, udah. Oke, kalau gitu waktunya kita mencetak. Sudah masukin tepung maizena, Sis Adeline? Sepertinya belum ya, masih tahap pertama ini Chef kayaknya. Oh gitu. Oke, baik, saya tunggu. Sis Eka dan Sis Vivi mungkin semoga ini ya sudah sampai tahap itu juga ya, mengikuti kok. Nah, jadi memang bahan cake-nya itu bukan cake ya. Jadi bahan pavlova itu cuma putih telur aja ya, aja ya. Iya. Ini simple banget ya sebenarnya ya, Sis ya. Iya, tak pikir ada cake-nya gitu. Iya, saya juga pertama ngelihat Iya. fotonya pikir ada bikin kayak bolunya dulu gitu ya. Ternyata cuman ini aja putih telur. Wow. Oke, langkah selanjutnya yaitu kertas roti. Oke, siapin kertas roti. Ya, ini masih pada mixer nih, Chef. Masih mixer? Iya, masih pada mixer ini kayak. Kecepatannya kurang kayaknya mixernya ini ya. Iya. Itu karena internetnya agak lelet, jadi mixernya juga lelet. Jauh soalnya Chef dari Banjarmasin ya, dari Palembang. Oke. Dari Batam, satu lagi dari Batam ya. Ya. Wow, hari ini
Variatif banget ya. Variatif ya, Iya. dari Denpasar, dari Palembang, Banjarmasin, Palembang, dan Batam. juga Kota Batam. Iya. Ya. Saya Hari dari ini ada Pulau. empat provinsi ya. Iya, Ya, 4 4 provinsi. Empat Terus chefnya provinsi. dari Kota Bali, saya dari Jakarta, dan juga sendiri dari Serang. Jadi beda juga ya. Iya. Hebat ya, luar biasa ya. Dengan Luar adanya biasa. Zoom ini kita bisa berkesempatan bertemu dengan orang di seluruh Indonesia ya, bahkan di Yes. seluruh negara ya. Bener banget, Chef. Oke, bagaimana? Sudah oke, teman-teman? Masih pada mixer. Oh, masih pada mixer. Oke. Nah, melihat dari resepnya, kan ini yang manis-manis ya, Ko, ya, Chef. Iya. Kayaknya Hmm. bagus juga ya untuk menu di bulan puasa. Oh yes, rekomen Ya. banget Sis Nelly. Ya, jadi ini saya pengen belajar dan pengen belajar buat ya. Buat. Walau puasa masih lama, tapi kayaknya bisa jadi ini. Jadi dicatat Ya. ya, Sis Nelly ya, dicatat kira-kira menu buka puasanya apa-apa aja, nanti begitu pas puasa udah ada listnya gitu ya, dari tanggal Iya, 1 betul. selama 30 hari ya. Masih tahun depan ya. Iya, masih tahun depan. Ya, Mei Ya. tahun depan. Kalau baju udah kadaluarsa fashionnya ya, tapi kalau makanan masih tetap ya, karena makanan ya. Bener Ya. banget. Oke. Bagaimana para peserta kita? Ini masih pada mixer nih, apa nggak kekenalan atau gimana? Itu bisa berpengaruh nggak, Chef, nanti dengan hasil? Enggak berpengaruh, enggak ngefek. Oke. Sepertinya suka nge-mixer ya, lama banget nge-mixernya. Oke. Nah, mungkin sudah, kita boleh lanjut ke step berikutnya dulu mungkin, Chef. Nanti bisa sambilan peserta akan menanyakan. Baik. Oke, udah kenal itu ya. Ya, selanjutnya adalah kita siapkan kertas roti. Oke, sekarang siapin kertas roti buat semua peserta. Oke. Kemudian cetakan loyang untuk mengukur ya. Jadi teman-teman terserah ya mau modelnya. Kalau saya lebih suka model begini, model cake lebar. Ini ukuran 22 ya. Jadi saya selalu pakai ukuran ini. Jadi ntar miripnya kayak cake. Nah, kalau teman-teman sukanya yang kecil-kecil boleh juga. Misalnya mau kecil-kecil ukuran seperti ini boleh ya, ini seperti mangkok ini. Atau mau bikin persegi 4 juga nggak masalah. Jadi sesuai selera. Nah, kalau saya sukanya yang bulat ya. Nah, jadi saya ukur, lalu saya ambil pensil, kemudian saya cetak di sini di kertas roti. Ini ada bulatan ya. Kemudian dibalik ya teman-teman, karena saya nggak mau nanti pavlovanya berasa kayak pensil ya. Jadi ada campuran pensil ya gitu ya. Iya, jadi dibalik ya, kertas rotinya dibalik. Kemudian saya ambil ini untuk panggangan ya, seperti ini. Oke. Kemudian saya ambil sedikit aja dari adonan ini, kemudian saya taruh di sini, saya taruh di sini, saya taruh di sini, saya taruh di sini. Untuk supaya apa itu, Chef? Supaya nggak lengket, karena pada saat dicetak dia akan goyang-goyang. Jadi saya lebih suka saya cetak di sini. Oke. Nah kan dia nggak akan terbang kan? Oke, jadi fungsinya sebagai lem ya ternyata ya. Ya, kayak lem ya, seperti itu ya. Oke. Oke. Nah, jadi seperti ini. Tinggal dicetak deh sesuai dengan selera. Nah, karena saya sukanya bulat, jadi saya cetak di sini ya. Saya cetak di sini. Oh, langsung aja di atas kertas itu ya, Chef ya? Iya, bukan di loyangnya ya. Oh, saya pikir di loyangnya tadi ya. Iya.
karena dia adonannya udah kaku, jadi bisa kita bentuk sesuai Ya, selera. jadi bisa dibentuk sesuai dengan selera teman-teman ya. Oke. Buat para peserta, kalau ada pertanyaan atau tadi ke-skip step-nya, boleh di-unmute ya suaranya biar kita bisa tanyakan dengan Chef. Nah, ini bentuknya seperti apa nih, Chef? Bulat seperti biasa aja atau Ya, gimana? seperti loyang. Seperti loyang itu tadi. Oke. Terus Berarti bisa dibentuk macam-macam ya, Sis Nelly ya? ya. Sesuai dengan ini ya. Kalau Mau teman-teman bentuk nggak love juga bisa. ya teman-teman misalnya nggak punya talenta melukis, gimana cara membentuk lingkaran ya? Bisa dimasukkan ke dalam kantong segitiga, jadi dibuat Oke. semacam lingkaran gini ya. Oke. Itu Chef, lebih ini ada gampang. pertanyaan, Chef. Ya, Ketebalan krimnya seperti gimana, Chef? Karena ini kan bahannya cuma putih telur dan gula. Jadi enggak ada masalah mau tebal, mau tipis, dia enggak akan masalah. Cuman kalau dia terlalu tipis pada saat sudah matang, dia akan pecah-pecah. Jadi pada saat dikeluarkan dari kertas roti dia akan pecah-pecah, sulit untuk memindahkannya. Seperti itu. Oke, jadi lebih agak tebal juga, harus agak tebal ya? Ya, agak tebal. Ini Sis Iren udah siap ya. Wow. Udah siap untuk dimasukin ke oven ya, Sis Iren ya? Iya, jadi masukin aja sekarang atau gimana? Ya, boleh silakan. Suhunya 100 kalau saya sih 110 derajat Celcius selama 1 jam. Kalau ada beberapa oven yang nggak punya 110, ya udah 150 juga nggak masalah karena dia nggak bakal gosong. Jadi minimalnya 110. Oke, tapi 150 tetap di 1 jam ya, Chef ya? Ya, tetap 1 jam. Tetap 1 jam, oke. Jadi kalau misalnya yang punya oven, Chef. Kalau yang tidak punya oven gimana, Chef? Nah, yang nggak punya oven jangan berkecil hati ya. Sebentar. Nah, ini sudah jadi. Saya sudah cetak seperti ini. Yang punya saya, ini akan saya open. Nah, nanti pada saat di open dia akan mengembang ya, mengembang naik. Nah, ketika opennya dibuka, dia akan mengempes lagi, gitu. Seperti itu. Oke. Ini akan saya cetakkan. Nah, kemudian bagi teman-teman yang nggak punya oven, ya nggak punya oven, jangan berkecil hati. Oke, seperti ini tetap saya cetak. Jadi selalu ada alternatif ya, Sis Nelly ya. Kalau yang dong. Oven ya. Caranya gimana gitu. Jadi tetap bisa masak juga nih kalau yang di rumahnya belum punya Kemudian oven. digunting. Benar. Oke, Sis Adeline mungkin sudah dipindahin ke kertas rotinya. Oke, baru mau dipindahin ya. Jadi adonan yang 4 butir telur tadi itu bisa dibuat beberapa pavlova ya, Chef ya? Bisa banyak. Jadi kalau bisa bentuknya banyak ya? kecil-kecil seperti ini bisa kurang lebih sampai 10 ya. Tapi kalau yang ukuran yang kayak tadi itu 22, saya sih lebih sukanya sekaligus 1 aja. Oke, jadi saya sudah cetak tadi buletan. Saya ikut takaran yang ini, cetakan yang ini, ya. Lalu seperti biasa harus dibalik ya teman-teman, dibalik. Kemudian kompornya saya nyalain api kecil aja ya teman-teman. Nah tadi saya sudah coba karena saya tinggal-tinggal, jadinya dia gosong. Ya gosong seperti ini. Ya, karena saya tinggal-tinggal ya. Oke, ini dipanaskan dulu. Oke. Kemudian dicetak. Dipanaskan itu tanpa dikasih apa-apa ya, Chef ya? Tanpa dikasih apa, Pak? Tanpa minyak ya. Oke. Jadi hanya pastikan kalau teflonnya itu panas aja gitu ya, Chef ya? Ya. Jadi nanti dia matang di uap panasnya ya?
Iya. Dan harus ditutup tapi ya, Chef ya. Ya, harus ditutup supaya matangnya rata, apinya panasnya di dalam rata. Oke. Kalau nggak ditutup dia bawahnya gosong. Jadi biar ini juga ya, Sis Nelly ya, nggak perlu harus punya oven dulu untuk bisa bikin menu yang enak di rumah ya. Ya, Oke. soalnya ini saya lihat di beberapa resep juga di YouTube itu juga dia dibikin kecil-kecil gitu, jadi kayak kue sus gitu. Jadi kalau misalnya mau buat tamu itu kan lumayan ya. Jadi untuk biar Ya. Ya, satu-satu gitu bikinnya. benar. Oke, ini apinya sudah panas ya. Sudah cukup. Api sedang aja ya. Apinya kecil banget. Nah, ini sudah saya cetak seperti ini, teman-teman. Kelihatan ya? Ya. Seperti ini. Lalu saya cemplungin di sini. Dan dimasak selama 1 jam. Oh. Api kecil aja ya, Chef ya? Ya, api kecil aja selama 1 jam. Oke? Oke. Mau tanya dong, Ojung? Boleh, Ya, silakan. silakan. Untuk kalau misalnya kita pakai oven yang listrik nih, itu kan itu apinya tuh dia mau atas bawah atau bawah aja? Atas Atau bawah langsung supaya atas matangnya lebih rata. Oh, langsung atas bawah ya? Ya, atas bawah. Dan temperatur ovennya 110 atau 150. Paling rendah tuh 150, nggak boleh di atas 150. Oke. Oke. Siap. Oke, Mbak Sis siap. Vivi udah siap nge-bake ternyata, udah masuk oven ternyata ya. Oke, nah saya tadi sudah bikin yang ready seperti ini. Ya, ini crispy banget ya. Wow. Itu biasanya kalau disajikan itu dimasukin kulkas lagi kah atau enggak sih, Chef ya? Enggak ya? Enggak. Bisa dimasukkan kulkas, bisa juga ditaruh di luar. Tapi sebaiknya sih disimpan di kulkas karena ada krimnya ya. Krimnya itu meleleh dia kalau nggak dikulkasin. Tapi kalau pavlovanya ini tahan karena dia kan dalamnya itu, luarnya itu kayak kerupuk, tapi dalamnya itu kayak apa ya? Kayak kerupuk yang udah kena air itu kan dia agak alot-alot gitu kan. Oke. Ya, jadi seperti itu. Jadi dalamnya itu tetap renyah. Jadi seperti ini dia pecah-pecah, nih seperti ini pecah-pecah. Oke. Nah, kemudian, nah hari ini saya mau modifikasi tidak sama seperti yang saya tampilkan di foto, di flyer. Oke. Ya. Ya, kayak merang. Itu memang merang ya, Sis. Memang merang. Bukan kayak, tapi memang merang ini. Jadi ini yang dibikin oleh chef itu adalah merangnya dulu ya. Nah, lalu setelah itu dihias dengan krim ya, chef ya? Yes, dengan krim, oke. Nah, ini saatnya pemeran utama masuk. Oke, clover honey. Oke. Ini takarannya terserah ya. Kalau saya 2, karena saya mau bikin double hari ini. 2 cup ya. 2 cup ya. Kalau 2 cup itu, kalau liquid 2 cup itu sama equivalent atau sama dengan 250 mili. 250 mili ya. Oke. Ya. Jadi ini untuk bikin krim yang di atasnya ya, chef ya? Yes, betul. Di atasnya ya, oke. Oke, saya mau hilangkan dulu ininya karena kotor. Itu tadi 250 mili adalah yang liquid. Oke. Kalau liquid krim 250 ya. mili. Ya. Nah, tapi kalau gulanya tadi kan 1 cup juga. Kalau 1 cup itu kalau yang dry kurang lebih 110 ya. Oke. Oke. 110 gram dong berarti ya? Ya, 110 gram. Oke. Oke, jadi dicampurkan apa nih, Sis? Krim dengan clover honey ya? Koko Jun, ternyata pavlova itu masuk ke 10 kue terenak di dunia loh ternyata.
Wow, Wow, ternyata ternyata ya. apa? Bisa kita bikin juga ya ternyata. Kue terenak di dunia pun bisa kita bikin ya. Iya, dan Iya. cara bikinnya juga gampang sekali. Jadi Iya. penasaran nih. Jadi penasaran pengen ngetes juga di rumah ya, Sis Nelly ya. Iya, ini kalau deket sama Septiani kan bisa langsung nyobain ya. Ngarep ya. Ngarep. Oke, lalu tadi krimnya sudah masuk ya, lalu saya masukkan clover honey-nya 3 sendok aja karena saya nggak mau terlalu manis. Oke. Oke, Oke. siap. Kemudian kita kocok krimnya. Oh, jadi kalau pavlova ini harus banyak menggunakan mixer ya. Ya, ya betul, betul Jun, harus banyak menggunakan mixer. Mixer ya, harus semua dengan mixer. Jadi oven boleh nggak ada, tapi mixer harus ada ya. Karena kalau pakai pengocok manual nanti bisa keker tangannya kayak Adil Rai ya. Iya, kebayang nggak sih ngocok begini sampai kental? Membayanginnya aja udah nggak sanggup ya, Chef ya. Oke, teman-teman, kalau misalnya ada yang bingung, kalau krim kocok bagaimana? Krim kocok bisa, tapi menurut saya krim kocok boros. Kalau krim kocok itu kan dia udah ada yang di botolan gitu kan. Iya. Jadi menurut saya lebih boros. Jadi sebaiknya sih pakai yang cair aja, karena nanti pada saat di mixer dia akan kental juga, sama dengan sama dengan krim kocok gitu ya. Dan kita bisa modifikasi rasanya, bisa dicampur dengan coklat, bisa dicampur dengan bubuk coklat, bisa dicampur dengan madu, bisa dicampur dengan buah-buahan dan sebagainya. Ya, kalau krim kocok kan udah langsung ya, udah kental langsung, jadi nggak bisa kita campur lagi ya, Chef ya. Yes. Oke. Waduh, ternyata sudah semakin lapar saya ngelihatnya ya, Sis Nelly ya. Ya, betul. Oke, buat peserta nih, Sis. Pada menghilang ini peserta lagi di dapur untuk lagi pada asik ya. Lagi pada asik ini saya nge-bake kayaknya. Sis Eka, suaranya mana Sis Eka? Coba. Saya belum mendengar suara Sis Eka dari tadi. Ya, nanti tinggal lihat hasilnya nih. Lagi serius nih kok. Oh, lagi serius ya? Oke. Oke, Sis Eka lagi serius dia. Hai. Wow. Udah di-open. Sudah di-open juga ternyata. Dan sepertinya anaknya udah menunggu gitu ya. Kapan mah masaknya gitu ya? Matangnya kapan gitu ya? Jadi buat yang punya anak-anak nih semuanya kayaknya pesertanya punya anak nih ya. Jangan lupa difoto dulu ya sebelum dicicipi ya nanti ya. Nanti lupa pula ya saking semangatnya mau menikmati pavlovanya. Lupa kalau mau mesti difoto dulu ya untuk diserahkan ke panitia. Ya, betul. ya. Ya, ini juga saya banyak mengundang rekan-rekan saya juga dari Serang untuk sama-sama belajar nih di sini. Soalnya para emak-emak. Mana nih suaranya yang dari Serang? Yang dari Serang gimana? Ya, jadi para emak-emak yang memang punya anak kecil ya. Waduh. Mantap dong ya Sis Nelly ya. Serang jadi, mana Serang? Serang mana dong Serang? Resen dong Serang. Pakai mixer aja saya pegel. Apalagi kalau menggunakan garpu ya, Chef ya. Ya. Oke, jadi saya keluarkan dulu. Nah. Oke. Ada dari Serang, ada dari Surabaya juga kayaknya nih. Surabaya mana suaranya? Jadinya seperti ini ya, teman-teman. Kelihatan? Ya, kelihatan, Chef. Kental juga ya jadinya ya. Ya, sama kayak gini juga, bisa dipakai di kepala. Gitu ya. Jadi ini tadinya cair seperti susu ya. Nah, pastikan teman-teman tips yang penting banget, pastikan krim kentalnya ini, whipping creamnya ini harus benar-benar dalam keadaan dingin. Nah, tadi teman-teman bisa lihat saya tambahkan es di bawahnya ya. Karena dia semakin dingin, semakin cepat mengentalnya. Kalau dia misalnya nggak dingin atau di suhu ruang atau baru belanja dari supermarket kan dari rumah
dari supermarket ke rumah kan memakan waktu ya. Mm-mm. Dia lama banget, aduh, lama deh pokoknya. Lama banget Oh. kentalnya gitu ya. Jadi krim kentalnya harus benar-benar dingin ya. Dingin. Oke. Oke, dan jadi dia jadinya seperti ini, oke. Kemudian ini waktunya menghias. Ternyata pengaruh juga ya Sis Nelly ya kalau Iya, tips dingin nih apa buat nggak dingin. peserta juga nih. Betul. Kayak tadi telur justru nggak boleh dingin ya, harus suhu ruangan. Iya, Karena sebagian pasti menyimpan telur pasti di kulkas ya, ya, Sis ya. ya betul. Nah, ini teman-teman yang memang sekarang tidak Emang ikut Junior kalau peserta, nyimpan telur di mana? Oh ya di kulkas juga, Chef. Saya di kulkas sama di toko, Chef. ya, jadi teman-teman yang hari ini tidak menjadi peserta, mungkin bisa mengikuti acara ini. Next, di bulan depan kita buat acara lagi ya. Nanti bisa jadi peserta nih ya, kok. Bener banget. Dan sudah banyak saya lihat nih dari yang peserta-peserta nih yang cuma ikut nonton aja gitu ya. Nah, tapi lama-lama jadi kepengen nih kayaknya, pengen nyoba juga. Silakan aja ya, nggak usah takut, nggak usah segan, nggak usah saya nggak bisa masak ini dan segala macam. Nggak apa-apa kok ya. Kita di sini sama-sama belajar ya, Sis Nelly ya. Oke, ini ada pertanyaan nih, Chef ya. Jadi dari Sis Ingrid mau nanya, Chef, untuk masak pakai teflon, apakah uap air yang ditutup teflonnya perlu dilap-lap? Nggak perlu. Ini Oke. ini berkeringat tapi saya nggak perlu lap-lap. Yang penting pastikan apinya kecil dan apinya jangan sampai mati. Kalau apinya mati tanpa kita sadari apinya mati, maka uap yang ada di tutupnya akan turun dan membuat adonan pavlova ini jadi tambah lembek. Seperti itu. Oke. Ya, semoga menjawab ya, Sis Ingrid. Ini udah mau praktek di rumah kayaknya, Sis Ingrid. Iya, betul. Jadi mereka menonton sekaligus mencatat, nanti habis acara ini langsung action nih. Mau praktek ya? Iya, benar banget. Ini sudah yang layer pertama ya, layer pertama. Saya sudah kasih krim ya. Terlihat ya? Apakah terlihat ya, teman-teman? Agak sedikit silau sih, Chef. Coba agak ditutup begitu, Chef. Oke. Mungkin karena kelihatannya putih, jadi agak kena matahari, jadi agak silau gitu, Chef. Ya. Saya dekatkan aja ya. Nah, boleh mungkin, Chef. Dibantu agak dideketin. Nah, oke. Ya. Begini ya. Cantik sekali. Iya. Oke, kelihatan. Itu baru lapisan pertama ya. Ini lapisan pertama. Lalu tadi pada saat saya milih-milih stroberinya sama raspberry-nya, ada yang sedikit busuk-busuk, yang lembek saya nggak mau buang, sayang, karena harganya lumayan mahal. Jadi tadi saya bikin kita bisa manfaatin jadi selai ya. Jadi selai. Ini selai ini campurannya cuma air perasan jeruk lemon sama sedikit clover honey. Lalu dimasak, dia akan nanti lama-lama jadi selai seperti ini ya. Oke. Ya. Itu bukan di blender stroberinya gitu ya, Chef? Enggak, dia pada saat direbus dia akan lembek seperti ini. Oke. Ya, tinggal diaduk-aduk aja, Ko Jun. Oke, baik. Ilmu baru berarti itu sih, buat yang nggak bisa masak ini pasti nanyanya begitu saya ya. Ini layer keduanya. Ini adalah hal yang tersulit bagi saya, melepaskan merangnya ini dari kertasnya. Oke. Oh, berlengket ya berarti ya. Ini banget, delicate dan fragile banget ya, rapuh banget. Oh, rapuh gitu ya. Oke. Ya. Jadi kalau agak ganas jadinya pecah gitu ya, Chef ya. Iya. Ya, makanya jangan ganas-ganas jadi cowok. Karena cewek itu rapuh. Harus dengan perasaan, Ko Jun. Oh gitu ya. Ini kok jadi curhat ya jadi. Karena cewek itu rapuh katanya ya. Aduh, kerupuk kali ya gitu ya. Oke. Oh, jadi merangnya itu diolesin dengan krim terus ditutupin lagi dengan merang lapisan kedua gitu ya, Chef ya? Ya, saya mau bikin hari ini Big Mac.
Oh, Big Mac. Oke. Oh, tapi satu lapis juga nggak masalah ya, Chef ya? Oh, satu lapis nggak masalah. Yang di poster saya itu kan satu lapis. Oke, baik. Takutnya pesertanya sudah memasukkan sudah nge-bake semua bahan yang tadi dikocok ya, 4 biji telurnya ya. Ini saya timpa seperti ini. Oh, Oke. jadi ukurannya lebih tebal. Lebih ya. Halo, ini Makannya Sis juga Edelin lebih berasa ya. sudah oven? Tinggal menunggu ya. Oke, tinggal menunggu. Oke. Jadi olesan krimnya ada pertanyaan nggak ya buat seluruh peserta ya? Karena kan peserta masih nunggu 1 jam nih ke depan baru bisa bikin krimnya dan segala macamnya. Ntar kita udah selesai acaranya masih bingung ini krimnya mau diapain ya gitu ya. Ya. Tadi sambil menyimak kayaknya kok, jadi memang sudah jelas. Ya, oke, siap. Oke, itu lapisan kedua ya, Sis Nelly, terus dioleskan lagi ya. Kok mau nanya boleh? Boleh, silakan Sis Boleh. Eka. Oh, berarti itu krimnya diolesin pas merangnya udah dingin ya? Yes, betul, Sis. Harus udah dingin. Kalau Itu enggak, jadi lumer dia. ya kalau enggak krimnya ini akan meleleh ya. Oke. Thank you, Chef. Ya sama-sama. Oke. Semoga menjawab. Ya, Jadi thank seperti you ini Sis ya, Eka. teman-teman. Yes. Ya, ini ada chat nih dari Sis Fatimah. Next ganti Silakan, Sis jamnya Fatimah. jam setelah masak sayur. Maksudnya gimana nih Sis Fatimah? Next ganti jamnya Maksudnya jam setelah masak sayur. Oke. jam Biasa masak zoomnya sayur atau gimana? Sayurnya jam berapa? Oh, jangan Oh, pagi, jangan pagi. katanya. Oke, karena Sis Fatimah kalau pagi masak sayur untuk menyiapkan makan siang ya, Sis ya. Oke. Mungkin nanti kita tim bisa pikirkan lagi ya, Ko Jun. Iya. Thank you buat masukannya ya, Sis Fatimah ya. Oke, jadi sudah jadi ya. Kira-kira enaknya jam berapa? Oke, ini Chef Jarod-nya. Kira-kira enaknya jam berapa gitu ya? Oke. Ya, di sini ada beberapa juga ya, yang ada pengennya siang, ada pengennya pagi gitu. Oke, saya akan mendekatkan ke kamera ya supaya terlihat ya. Iya. Wow, Jadi ini udah 2 2 lapis lapis. ya. Waduh. Ya. Oke. Langsung Oke. Kemudian saya akan hias ya. Auto ngiler ya, Ko. auto ngiler iya. Dengan strawberry. Oh, di sini ada Sis Fatimah, katanya downline-nya nggak bisa karena pagi repot. Bagusnya jam santai, jam 1 ke atas. Oke. Nah, boleh nanti kita pikirkan ya untuk tim Biz Kitchen-nya. Baik. Thank you buat seluruh peserta Terima kasih masukannya ya. masukannya, Sis Fatimah. Nah, ini Oke, Chef jadi sudah mulai plating nih. benar, sudah mulai nyusun ya. Nyusun mungkin sesuai dengan karya seni masing-masing ya, Chef ya? Betul, ya. Sesuai dengan karya seni dan sesuai dengan bahan yang ada. Oke. Kalau misalnya strawberry ini terus ada campuran nanasnya juga, ada campuran kiwinya gitu, apakah ini juga, Chef? Recommended nggak? Jadi nggak satu buah aja gitu. Menurut Lebih saya cantik oke. kok, Jun. Lebih Jadi cantik ada ya? warna Ada- hijaunya ya, ada Ya, warna menurut saya cocok merah. juga sih. Oke. Jadi buat peserta boleh ya kalau misalnya mau di mix strawberry dengan mungkin blueberry ya atau dengan kiwi. Jadi ada 3 macam kue gitu sesuai dengan selera peserta lah ya, selera yang di rumah gitu ya, Sis Nelly ya. Iya. Jadi warnanya jadi tambah menarik ya, Sis ya, karena ditambah merah dan merangnya itu putih. Ya. Ini karena mungkin temanya karena masih kemerdekaan, jadi merah putih benar nih. Bener banget. Chefnya memilih resep pavlova ini.
Iya. Saya akan tambahkan 2. Oke, saya akan dekatkan ya ke sana ya. Oke. Nah, seperti ini ya jadinya teman-teman. Wow. Wow. Terus kalau samping-sampingnya itu memang nggak diolesin ya, Chef ya? Enggak. Nggak ya, hanya di Ya. tengahnya aja Jadi ya. kalau misalnya ada krim yang berlebih mau dioles juga bisa, terserah. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi kayaknya crunchy gimana gitu ya. Ya, dalamnya agak kenyal dikit kata Chef ya. Saya belum pernah loh nyoba pavlova sama sekali, belum pernah. Ini baru tahu Kasihan kalau ada deh. menu namanya Saya kirimin pavlova. Sama konten ya, kok. Jun. Ini baru ngedengar juga kue apa pavlova Pavlova ya? ini. Waduh, sama kita ternyata ya. Oke, nah sekarang saatnya. Ini tadi saya ada bikin yang nah, ini yang ukuran kecil. Ya, yang ukuran kecil. Kalau misalnya ukuran cup itu apakah bisa di bake dengan apa ya, kayak seperti apa, bungkusan yang kecil-kecil itu apa ya, kayak aluminium foil gitu? Bisa. Bisa ya, Chef ya? Tapi mungkin kita tetap masaknya di kertas ini dulu kali kok, jadi baru dipindahkan ke cup itu. Oh gitu ya, oke. Oh jadi dibentuk awal dulu sesuai dengan cup itu di atas kertas ini ya, kertas kue ya, baru nanti setelah matang dimasukin baru diolesin krim gitu ya? Iya betul. Oke. Nah jadi buat peserta juga bisa opsional ya, bisa kreasi masing-masing ya. Ya, ini bagi teman-teman juga yang suka masak kan bisa jadi ini juga nih, apa alternatif lain untuk bisnis kulinernya. Saya bikin yang kecilnya. Iya. Nah, kalau misalnya udah terlanjur bikinnya banyak, yang kepake cuma dikit, ini bisa taruh di toples ya atau di Tupperware. Dan ini bisa yang tempat yang kedap udara. Jadi kayak kerupuk dia akan bisa tahan lama. Jadi pada saat mau dimakan baru dihias gitu. Karena kalau dihias semua dia apa bahasa Indonesia yang melempem apa sih? Umes. Kan melempem. Umes ya? Ya kayak squishy gitu. Jadi nggak enak. Jadi dia kalau fresh pada saat mau dimakan baru dihias dia akan lebih fresh, rasanya lebih crunchy. Nah kalau misalnya semuanya udah dihias harus cepat-cepat dimakan, paling nggak 3 hari. Setelah 3 hari biasanya udah nggak enak lagi. Oke, mungkin karena krimnya udah terlalu menyerap ke merangnya, jadi merangnya jadi lembek ya. Kayak kerupuk yang basah gitu loh. Oke. Ya oke ya. Jadi bisa dicetak sesuai dengan selera yang tadi Sis Nelly bilang kayak kue sus boleh. Jadi ntar ditimpa-timpa di tingkat-tingkat seperti ini jadinya. Nah, oke. Udah jadi kreasinya. Sekarang saatnya kita mau cicipin. Wow, chefnya mau cicipin. Oke, kita juga mau cicipin ya. Kita colek yang di belakang aja nih kok. Oke, iya kita colek yang di belakang ya, gitu ya. Anjing saya juga mau ikut cicipin ya. Aduh. Udah 2 ekornya udah goyang-goyang. Wah, sudah menanti ya. Wah, ini gimana teman-teman? Sis Vivi, siapa tadi? Eka? Eka ya, Sis Eka, Sis Iren. Tadi kan kita keasikan ngobrol nih, jadi apinya kegedean, jadinya bawahnya gosong. Jadi nanti harus kalau yang nggak punya oven yang mau pengen nyoba pakai kompor, apinya tuh harus bener-bener kecil banget dan lama ya. Jadi dan nggak boleh dibuka-buka karena pada saat dibuka dia akan ngempes gitu loh. Jadi apapun yang terjadi jangan dibuka. Apapun yang terjadi jangan dibuka ya. Jadi biarkan saja hangus ya. Biarkan saja sampai dia matang. Nah kalau kira-kira apinya kegedean, apinya dikecilin aja. Apinya kecil banget. Kalau enggak dia bawahnya akan gosong seperti ini. Bawahnya agak kelihatan coklat-coklat. Nah ini karena tadi saya buka dia masuk angin kan. Jadinya dia kempes. Harusnya dia kan mengembang seperti itu. Oke. Nah jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah mudah kan? Membuat pavlova itu sangat mudah. Ya, saya foto dulu. Ternyata simple banget ya, Chef ya ternyata ya. Ya.
Nah, Mudah nanti dan harus coba, Niko. Makanan terenak di dunia itu mudah banget ya, teman-teman ya. Ya, Betul nggak? ya. Tadi juga searching-searching gitu, keluar tuh 10 makanan terenak di dunia, termasuk pavlova. Nah, kalau di Indonesia itu ada, itu lapis legit kok. Wow, lapis legit juga termasuk 10 Iya. makanan terenak ya di Mungkin dunia nanti ya. bisa ide nih buat chef bikin lapis legit, tapi itu Waduh. kayaknya lama ya bikinnya. Iya, lama dan agak repot ya karena mesti satu lapis ya gitu ya. Ya betul. Iya. Tapi boleh. Dan itu akan kita bikin menu bulan depan ya. Bulan depan kita akan ke Jepang ya, teman-teman ya. Wah, penasaran nih, Chef. Apa nih Lapis, resepnya? tapi bentuknya beda gitu ya. Tapi bentuknya Makanan berlapis-lapis. yang lagi viral dan lagi ngehit yaitu pancake yang berlapis-lapis, berlayer-layer sampai 1000, namanya thousand layer cake, ya nggak sih? Wow. 1000 layer cake. Dan itu sebenarnya itu dari crepes dan itu nggak perlu menggunakan oven ya, hanya memerlukan teflon ini. Ya, hanya itu aja. Cuman membutuhkan kesabaran karena membutuhkan banyak layer ya, teman-teman ya. Nah, itu akan menjadi menu kita di bulan depan ya. Oke, Yes, nanti oke. bisa langsung dibuat posternya nih untuk tim Biz Kitchen. Jadi untuk bulan depan itu pesertanya akan lebih banyak nih dari acara hari ini ya. Oke. Yes, Baiklah, benar sekarang banget. saatnya kita mencoba ya, teman-teman ya. Oke, jadi chef mencoba, kita melihat aja ya. Mencoba melihat ya. Karena juga kita acaranya virtual, jadi kita cicipinya juga secara virtual. Secara virtual. Ini Sis Adeline udah mencicipi kayaknya ya. Oh sudah ya, sudah selesai ya Sis Adeline. Seperti ini ya, teman-teman jadinya. Belum Iya. mencicipin. Lagi makan sup mutiara sambil tungguin kuenya, mau nggak? Oke, lagi makan sup mutiara katanya. Waduh. Mau dong. Virtual juga nanti kita ya, sup mutiaranya ya. Makan. Wow, enak banget ya. Tambah lapar saya. Wow, Chef. Yummy. Apalagi di tengahnya itu dicampur dengan tadi stroberi yang selai stroberinya ya gitu ya. Jadi rasanya akan lebih berasa banget gitu ya. Asam manisnya itu, kecut manisnya itu lebih. Oke, saatnya kita mencicipi. Aduh, Chef. Waduh, benar-benar bikin lapar ini ya, Chef ya. Nah, nih Sis Nelly, kita tahu nih ya, Chef nih hobi masak ya, juga mungkin teman-teman juga pada banyak yang hobi masak, dan pasti orang hobi masak juga hobi makan tentunya ya, karena hobi makan lah hobi masak. Tapi badannya tetap langsing gitu ya. Iya nih, Chef Yani, apa resepnya nih? Kan apalagi nih makanannya kita masak ini adalah makanan yang manis-manis nih. Rahasianya adalah Trimi 2. Wow, Trimi itu ya. Nah, ini memang Soalnya cara ya, makannya habis makan langsung kunyah triminya ya. Jadi lemak yang terdapat di makanan itu akan diserap. Jadi tidak masuk ke pembuluh darah lemaknya, sehingga Chef Yani tetap langsing nih, walau makan makanan yang manis. Di Trim itu ada citosan ya, citosan yang bisa membantu untuk mengikat lemak jenuh dalam tubuh kita. Dan teman-teman bukan hanya Trim itu ini bukan hanya untuk mengikat lemak saja, tapi dia mampu mengontrol kolesterol LDL. Ya, jadi jangan ya teman-teman, lihat deh saya. Wah, ya. Tetap singset. Walaupun hari ini pavlova mungkin udah yang ketiga kali kayak dimakan. Dari kemarin foto kasih saya terus kayak ini udah habis lo yang pertama, ini habis lo yang kedua, ini lo yang ketiga, hari ini lo yang keempat kayaknya ya. Jadinya nggak takut. Iya, jadi teman-teman nggak worried ya Sis ya, kalau untuk mencicipi makanan yang walaupun kadar gulanya tinggi atau apa yang bikin lemaknya tinggi ya gitu ya. Iya, jadi untuk teman-teman yang takut gemuk, hobi makan tapi takut gemuk, jangan khawatir ya, bekal aja tuh di dalam tas Trimi 2-nya. Murah banget itu ya, isi 90 tablet, kena harga 285 ya kok? Kurang 90 ya? Iya, isi 90 tablet. Ya, kurang lebih ya, harganya segitu saja ya. Bisa dikonsumsi saat kita makan ya, Sis Nelly ya? Ya, bisa sebelum dan saat makan. Iya, karena kadang-kadang cewek ini kan kalau
gemuk 1 on aja udah ribut kayaknya ya. Waduh, saya gemukan nih kayak padahal cuma 1 on aja bertambahnya gitu ya. Iya, untungnya saya tidak seperti itu. Jadi Oke. mau makan apa aja bebas. Ada juga yang gini sis katanya, waduh saya batuk aja kayaknya naik 1 kilo katanya ya. Wah, Bersin aja naik 1 kilo kan. aja naik berat badan. Ada yang katanya cuma minum air putih aja naik 1 kilo katanya Chef ya. Jangan kan mau makan pavlova ya. ya. Jadi Tuh, nafas aja jadi daging loh kata Nancy loh. Baru nafas doang jadi daging loh. Tarik nafas aja gendut. Jadi gendut ya. Ya kelihatan Suli. Kamu tambah cabi. Waduh, jangan gitu. Nanti Primitunya langsung 1 hari ini 6 tablet nanti langsung diminum langsung ya. Soalnya ngelihat di IG story-nya dia suka makan terus. Oke, tapi dia selalu sertai dengan Trimitu ya, si Suli ya. tapi tetap cantik kok. Bener banget. Iya. Oke, nah ini sambil teman-teman menunggu 1 jam, kemudian krimnya jangan lupa ya teman-teman ya untuk dioleskan, terus juga diisi dengan topping mau strawberry atau berry-berryan atau dengan tambahan nanas atau kiwi, silakan saja untuk kreasi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk memfoto ya, memfoto dengan angle yang terbaik, termanis lah ya, dan kirimkan di ini ya di grup WA-nya, di grup WA kita di peserta Biz Kitchen ya sebelum pukul 2 siang nanti ya teman-teman. Yes. Nah, Betul sambil banget. kita menunggu, kita akan kita akan lihat dulu Sis Nelly mungkin upcoming event kita selama beberapa hari ini. Ya, untuk acara-acara next Zoom-nya kita ada untuk hari ini kita ada Zoom Boss di Telegram ya. Jadi jam 7 malam untuk teman-teman yang ingin membawa prospeknya untuk diperkenalkan ke bisnis HDI, boleh ya diajak join ke Telegram. Karena nanti jam 7 malam Sis Aditya Dewi akan sharing tentang peluang bisnis HDI di Telegram ya, jam 7 malam nanti. Oke, nah untuk hari Minggunya kita ada program untuk yang Diamond Above ya. Jadi untuk kita memasuki hari keempat ya. Ini kita akan mengikuti level up. Ya, ini program untuk diamond ke atas. Kita akan membahas tentang rahasia untuk menjadi seorang leader. Ya. Next. Nah, untuk hari Seninnya kita ada Zoom Biklopedia event ya. Di sini kita akan membahas tuntas peran Royal Jelly untuk kesehatan reproduksi. Nah, akan dibawakan oleh Mbak Dewi dari Kota Serang dan Unilona dari Kota Padang. Lalu untuk hari Selasanya ya, di akhir bulan kita ada acara True Freedom ya. Ini akan dibawakan oleh tim Biklopedia, tim bisnis potensial yaitu Santi Lim dan Yosi Elim. Lalu di hari Kamisnya ya di bulan September tanggal 2 di jam 8 malam kita ada acara reseller. Ini membahas tentang dari mamah menjadi mompreneur ya, jadi pengusaha wanita pengusaha ya. Ini akan dibawakan mama muda pengusaha ya. Ya, mama muda pengusaha. Ini keren banget, akan dibawakan oleh Sis Iren, Eva Kawi dan ada bintang tamu ya. Ini ada Mam keren ya dari Kota Tangerang ya. Kota Jakarta, Fer. Jakarta ya. Ini Vera Sianturi. Jadi jangan lewatkan ya bagi mompreneur yang ada di acara ini, wajib nih nonton ini. Akan disaringkan nih bagaimana tips Mam Vera Sianturi bisa menjadi mompreneur. Oke, nah jangan lupa ya untuk teman-teman memfollow Instagram komunitas kita yaitu Biskin Beauty Clubs ya, Instagramnya, lalu Facebooknya Biskin Beauty Clubs, lalu channel YouTube-nya Spirit Harvest. Jadi untuk acara ini bagi teman-teman yang ingin mengajak
teman-teman prospeknya juga untuk memperkenalkan acara-acara Biz Kitchen. Nah, bisa juga ya diajak menonton di acara YouTube Spirit Harvest. Jadi karena acara ini kita juga rekam ya kok. Jadi kita bisa ulang lagi untuk teman-teman yang ingin mencoba resep pavlova tadi ya. Ya, bisa lihat di link YouTube kita ya di Spirit Harvest ya. Iya. Ya. Oke. Oke. Terima kasih. Jadi para wanita yang saat ini sedang heboh mencari duren atau juga keren, jadi kita carinya sekarang mompreneur ya, mama-mama Yes. keren. Iya, betul. Ya, oke. Jadi kita akan. Yes. Jadi kita ibu rumah tangga hari bukan ini hanya akan bisa di rumah aja mempraktekkan ya, ya. Chef ya. Ya, gimana? Gimana, Jun? Oke, sorry nge-lag ini ya. Iya, berarti mama-mama di rumah itu bukan hanya bisa di rumah aja, tapi banyak sekali mama-mama yang menjadi mompreneur ya, yang sudah sukses ya, Chef ya. Yes, sekarang udah nggak zaman ibu rumah tangga tuh cuma hanya rebahan, beres-beres rumah. Ibu rumah tangga sekarang udah banyak yang produktif dan terbukti ya banyak yang sukses ibu rumah tangga, ya. Yes. Oke. Ya, ini teman-teman kita apakah Sis Iren masih di sini? Masih nih, Iya, Chef. Oke, baiklah. Sis Iren, saya akan sesuai dengan janji saya akan mempraktekkan resep Sis Iren ya. Sis Iren ini adalah pemenang vlog cooking challenge ya, teman-teman. Nama menunya nih apa nih sebenarnya Sis Iren? Saya tuh agak Thai Red Ruby. Jadi ini dessert Thailand. Oke. Nah, saya sudah mencobanya beberapa kali dan saya sangat suka ya, seger banget. Jadi bahan yang kita perlukan adalah water chestnut. Water chestnut ini dia di air ya. Jadi kalau di supermarket tuh ada yang fresh, dia biasanya di air. Jadi di sebelahan sama rebung ya teman-teman. Jadi water chestnut itu seperti ini ya bentuk wujudnya ya. Ya. Oke. Kemudian nanti saya akan potong-potong sesuai dengan selera. Saya akan potong seperti ini, potong dadu. Kemudian dia menggunakan pewarna, tapi saya menggunakan pewarna alami dari buah bit ya teman-teman. Buah bit itu seperti ini wujudnya, seperti ini. Nanti lalu buah bitnya saya rebus. Jadi seperti ini. Dia akan mengeluarkan warna merah keungu-unguan. Mungkin teman-teman yang di kota-kotanya nggak punya buah bit, bisa pakai buah naga ya. Karena buah naga juga ada pewarnanya. Kalau itu suka bikin warna ya. Jadi bisa pakai buah naga ya teman-teman. Jadi nggak harus buah bit. Karena buah bit ini nggak semua daerah ada ya. Ini kebetulan aja di sini semua ada. Kemudian santannya sudah saya rebus dengan daun pandan supaya wangi. Kemudian campuran buahnya di situ jackfruit. Jackfruit itu adalah buah bahasa Indonesianya apa jackfruit ya? Nangka. Buah nangka ya, buah nangka. Thank you Junior. Buah nangka, tapi saya ganti dengan buah nanas dan mangga ya. Karena santan ini kolesterolnya tinggi ya. Jadi saya mix dengan nanas. Nanas ini adalah penurun buah yang sangat bagus untuk menurunkan kolesterol ya. Oke. Kemudian dari air rebusan buah bit tadi, saya masukkan ke dalam botol spray seperti ini. Lalu saya spraykan. Jadi supaya tangan saya nggak merah ya teman-teman. Saya nggak mau tangan saya merah. Oke, saya spraykan seperti ini. Nah, jadi berwarna putih. Jadi berwarna ya dianya. Oke, kemudian saya ini tepung tapioka ya. Tepung tapioka secukupnya. Kemudian saya masukkan, saya aduk. Ini water chestnutnya ini biar sudah dimasak dan direbus, dia tetap crunchy ya teman-teman. Enak banget, teman-teman wajib coba ya, seger banget. Oke, jadi tadi kan saya sudah potong dadu, nanti dia jadinya seperti ini ya. Nah seperti ini.
Nah, kalau teman-teman menginginkan bulatan yang lebih besar, jadi bisa dimasukkan diulang-ulang. Saya akan buat bulatannya lebih besar karena kalau dia misalnya coatingnya makin tebal, bulatannya makin besar, lalu dalamnya tetap crunchy teman-teman. Terus ada kayak kenyal-kenyal dari tepung tapiokanya itu. Jadi kayak pernah makan cenil nggak sih? Pernah ya? Tahu nggak sih cenil teman-teman? Tahu. Nah ya, jadi dia seperti makan bengkoang campuran dengan cenil. Gitu. Jadi ada crunchy-crunchy-nya, terus ada gui-guinya gitu ya. Ya, jadi dalamnya itu crunchy, luarnya itu kayak agak sedikit kental gitu ya sini. Ya, lengket gitu ya. Lalu kalau mau tebel adonannya, saya mix lagi dengan spray si buah bit tadi biar warnanya nggak berubah karena kan saya mau mix lagi. Aduh, itu cenil itu makanan jajanan waktu kecil nih, mengingatkan. Ya. Udah nggak ada kali ya sekarang. Ada kalau mau bikin sendiri. Nah, aduh bikinnya itu, Chef. Oke, kemudian saya masukkan lagi ke dalam adonan tepung ya. Nah, dia jadinya lebih besar dibanding dengan yang pertama. Tadi kalau saya potongkan dadu kecil, nah sekarang jadi besar dia. Seperti ini, diaduk-aduk. Sebenarnya saya sudah pakai buah alami, ada buah nanas dan buah mangga, itu kan sudah manis. Tanpa kelapa honey pun udah manis rasanya. Cuman di resep itu ada kelapa honey-nya, jadi saya tambahkan sedikit. Nah ini lalu kita siapkan air rebusan untuk merebus si water chestnut yang sudah di-coating dengan tepung tapioka tadi teman-teman ya. Kita rebus sampai nanti dia naik ke atas ya, sampai mengapung timbul, ya. Sampai timbul mengapung ya. Ya. Jadi ini cocok banget di Bali. Di Bali ini cuacanya kan panas ya teman-teman ya. Jadi sangat cocok banget menu ini. Oke, nah jadinya jadi gede-gede kan. Tadi kan kecil-kecil tuh. Kelihatan ya. Nah, oke, sekarang saya masukkan itu. Kita tunggu sampai dia mengapung. Ini juga bikinnya gampang banget ya teman-teman, mudah. Ya bagi yang hobi masak mudah lah ya, tapi yang bagi nggak hobi masak susah ya. Udah kayak di penghulu aja ya sah ya. Hah? Udah kayak di penghulu sah. Iya. Di penghulu sah. Katanya lapar ini. Oke, dia akan mengapung. Saya suka banget. Thank you Sis Iren resepnya. Saya suka banget dengan resep ini. Sama-sama. Dan teman-teman, Sis Iren ini telah memenangkan 1 kilo clover honey karena sudah membuat resep yang spektakuler ya. Jadi teman-teman, kita di acara cooking ini selain kita bagi-bagi resep, selain kita ketawa-ketawa, ada hadiahnya juga. Benar nggak Jun? Benar nggak Sis Nelly? Ya, betul. Jadi untuk teman-teman yang belum mengikuti challenge-nya dari Biscuitchen ini, boleh nanti untuk next month ya, untuk bulan depan kita ada acara lagi. Nanti bisa ya, Sep, dari awal bulan kita langsung blast ya posternya. Jadi teman-teman yang ingin ikut itu udah mempersiapkan bahan-bahannya. Ya, betul. Nah, bulan depan saya ada kejutan nih buat teman-teman. Bagi teman-teman yang bisa mengajak minimal 10 orang ke acara cooking
bulan depan akan mendapatkan hadiah kejutan dari saya ya. Jadi nanti Keren banget. para partisipannya mengubah namanya sesuai dengan misalnya yang mengajak Yani. Jadi Yani namanya siapa gitu ya. Jadi ada hadiahnya teman-teman ya. Jadi jangan lupa kejutannya. Jadi selain ada acara masak-masak dan juga kita ada hadiah undian untuk yang mengajak-ngajak. Oke. Oke, nanti kita promosikan juga untuk acara Peace Kitchen bulan depan. Oke. Wah, ini udah ngapung ya nih, Chef? Udah ngapung ya. Oke. Sekarang saya akan Ya, hari ini kita dapat 2 menu resep ya, makanan pavlova, lalu ini ada makanan dari resepnya Sis Iren. Dan semuanya manis-manis nih, Chef. Aduh. ya, tapi yang ini yang punya Sis Iren nggak manis banget karena cuma pakai clover honey ya teman-teman ya. Mantap banget. Oke, jadi ini saya sudah siapkan gelas saji, mangkok saji ya seperti ini. Saya pakaiin es. Kemudian saya taruh ini secukupnya. Saya suka yang banyak karena ini crunchy banget, bener. Teman-teman serius, saya nggak main-main ya, saya nggak bohong. Ini top abis, jadi teman-teman wajib banget untuk mencoba ya. Oke, kemudian saya akan tambahkan nanasnya. Oke. Nanas. Ini boleh buahnya boleh buah lain ya, Chef? Boleh, terserah. Saya suka nanas karena ada santannya ya. Saya udah coba pakai susu, kurang ya, rasanya kurang mantap, lebih enak pakai santan. Pakai santan ya. Jadi saya untuk menetralkan santan saya pakaiin nanas karena nanas itu sangat bagus untuk menetralkan kolesterol ya. Oke, kemudian kasih santan. Kemudian kalau suka manis boleh pakai clover honey ya, teman-teman. Oke, jadilah ini red ruby ala Chef Iren dan Chef Yani. Ya, wow, yummy. Yummy dan seger. Saya mau cobain. Aduh, Ini pas Jakarta lagi panas sih, jadi tambah kalau misalnya ada ini, enak banget ini ya. Aduh, Serang juga panas nih kok. Oh iya, kita cuma lihat doang nih ya, Sis Nelly ya. Ya, nanti kita GoFood aja. Kita cari di GoFood, cari. Tuh, sis Monica katanya mau praktek ya. Ya, mau praktek ya. Mau praktek bikin atau mau praktek makan, sis Monica ya? Oke. Jadi itu aja praktek makan. Resep dari saya hari ini. Saya kembalikan ke Junior dan Nancy. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih, Chef. Terima kasih, Chef. Wah, pada praktek makan semua, ini bukan praktek bikin ininya kayaknya ya. Kalau peserta yang ada di sini nih lebih banyak yang bisa makan daripada yang bisa masak kayaknya ya. Ya, mereka belum mengeluarkan bakat mereka, Niko. Wah, itu dia, benar banget. Semua wanita itu pasti bisa masak, cuman memang belum prioritas aja kadang. Gitu ya, low profile lah ya, low profile ya. Iya, kayak saya juga sebenarnya pengen bikin, tapi kalau ada yang simple yang tinggal makan. Lebih memilih itu ya, apalagi yang tinggal pesen ya. Iya. Oke, baik nih, udah selesai semuanya. Berarti kita lagi menunggu seluruh peserta ini ya untuk merangnya. Kalau udah selesai nanti 1 jam ke depan. Jangan lupa untuk bikin krimnya dan juga dihias ya sesuai dengan kreasi teman-teman masing-masing. Dan pastikan untuk mengirimkan ke WA kita ya di grup sebelum pukul 2 siang. Nah, buat teman-teman yang hadir semua mungkin biarlah menu-menu yang sudah kita sajikan ini bisa membantu ya, Nelly ya,
membantu Ya. teman-teman untuk tidak pusing memikirkan mau bikin menu apa sih buat makan keluarga dan kumpul-kumpul keluarga. Ya. Kok ini ada yang raise hand nih, Ernawati. Oke. Boleh, Sis Ernawati mau tanya? Oke, atau mau Silahkan di... komentar sesuatu? Kok di tempat saya nggak muncul ya? Tempat saya muncul. Ya, Sis Ernawati. Sis Oke. Nuning telat menyimak katanya. Oke, Sis Nuning jangan khawatir. Nanti kita ini acaranya kan direkam ya. Nanti kita Ya. akan share link YouTube-nya. Jadi nanti bisa nonton ulang di link YouTube. Nanti akan kita bagikan ya. Iya, di link YouTube Spirit Harvest kita ya. Jangan Iya. lupa. Sis Ernawati, ya ada riset di sini. Mungkin bisa ada pertanyaan atau apa, Sis Erna? Boleh di-unmute? Yes, Sis Nuning. Oh, mungkin kepencet kali ya, Sis Ernawati ya. Ya, ini Sis Nuning yang dari Serang bukan, Mam? Iya, sepertinya ya. Oke, Mam Nuning ya. Tadi udah di broadcast sih, mungkin baru join ya. Oke, nanti akan di-share link YouTube-nya ya, Mam. Ya, benar Ya, banget. ini Mam Nuning ini hobi masak nih, suka masak juga. Jadi Oke. makanya tadi aku langsung ajak dia nih ikut Zoom. Oke, mungkin next bisa menjadi peserta ya, Mam Nuning ya. Iya. Oke, ya baik. Buat seluruh peserta, saya mau minta responnya dong. Mau minta responnya apakah sudah oke semua? Karena kalau misalnya sudah oke, kita akan tutup untuk sesi kita hari ini. Apakah ada pertanyaan lagi? Sis Adeline, apakah oke? Oke. Sis Eka dan juga Sis Vivi, oke juga? Kita tinggal menunggu hasilnya. Oke, Sis Vivi? Oke kok. Oke kok. Oke. Oke, siap. Berarti seluruh peserta sudah oke semua dan sudah memahami semua ya. Karena itu terima kasih banyak kita ucapkan buat Chef Yani yang selalu ingin berbagi menu-menu yang spesial dan juga simple dan juga enak ya untuk kita. Iya, betul. Rumah ya, Sister. Resepnya nggak pernah gagal, pasti auto nge-chess. Benar banget ya, itu pokoknya anti gagal. Resep dari Chef Yani itu anti gagal. Amin. Dan Terima kasih yang pasti atas kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Junior dan Nelly. Iya. Ya. Oke, thank you juga ya buat seluruh peserta yang sudah ikut bergabung di hari ini, baik peserta yang mengikuti kita untuk live cookingnya dan juga buat seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Semoga menu-menu yang kita bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semua ya untuk bisa menambah keeratan dengan keluarga juga dan juga bisa berkumpul di sini adalah satu kemurahan Tuhan ya bahwa kita bisa memiliki komunitas yang positif ya untuk bisa sama-sama bergabung dan saling mengenal satu dengan yang lain. Iya, kalau ada kesalahan, saya Junior minta maaf ya dan juga Sis Nelly ya dan teman-teman semua kita pamit dulu ya sampai ketemu lagi di acara Biz Kitchen di bulan depan. Oke, bye-bye. Ya, terima kasih Chef, terima kasih Ko Jun. Yo, Dadah. sama-sama. Bye-bye semua.